bertemu kembali bersama Miss Maria. Kali ini pada pelajaran tematik tema 4 sehat itu penting, yaitu subtema 1 peredaran darahku sehat pada pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita masuk materi, Miss akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, supaya siswa mengetahui hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian yang kedua, mengenai interaksi sosial. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang jenis-jenis pantun dan mengidentifikasikan isi dari pantun tersebut. Baiklah, kita mulai ke materi yang pertama. Ya, kita akan pelajari tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Pertama, Miss akan memberikan kembali materi pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Untuk mengingat, mari kita sama-sama mengingat kembali apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung kepada diri sendiri. Yang kedua, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Yang ketiga, tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita laksanakan. Kemudian, berikut akan Miss berikan contoh-contoh bentuk tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Yang pertama, mendorong terciptanya situasi masyarakat yang aman, nyaman, dan tentram. Yang kedua, menjaga kerukunan hidup dengan tetangga atas dasar saling menghormati. Yang ketiga, membela kepentingan lingkungan masyarakat sekitar. Yang keempat, membangun diri dan memelihara lingkungan. Yang kelima, ikut menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan. Yang keenam, membatasi diri agar jangan sampai mengganggu hak dan kemerdekaan orang lain atas dasar persamaan hak dan kewajiban. Oleh karena itu, kita wajib menjaga nama baik setiap keluarga. Yang ketujuh, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan dalam masyarakat. Yang kedelapan, ikut melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan lingkungan masyarakat. Yang kesembilan, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang diadakan di lingkungannya. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya. Mengenai interaksi sosial, jika pada tema sebelumnya kita sudah mempelajari interaksi sosial, nah kali ini Miss mau mengingatkan kembali. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, interaksi sosial adalah aksi timbal balik antara dua orang atau lebih di suatu tempat dan waktu tertentu. Berikut ini merupakan contoh interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kegiatan jual beli. Yang kedua, musyawarah. Ketiga, kerja bakti. Dan keempat, proses belajar mengajar. Dan Miss juga akan memberikan 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama, perhatikan gambar yang ada. Nah, melalui gambar tersebut kita tahu interaksi yang terjadi adalah interaksi antar individu. Apa itu interaksi antar individu? Interaksi antara dua orang. Jadi seperti contoh pada gambar, dokter sedang mengobati pasien yang berobat. Ya. Kemudian yang kedua adalah interaksi individu dengan kelompok. Melalui gambar yang kita lihat, interaksi terjadi antara seseorang dengan kelompok. Contohnya, ada seorang siswa membaca puisi di depan teman-temannya yang ada di kelas. Itu adalah salah satu contoh interaksi individu dengan kelompok. Jadi satu orang dengan banyak orang. Sekarang yang ketiga, yaitu interaksi kelompok dengan kelompok. Interaksi ini terjadi antara dua kelompok. Contoh sesuai pada gambar yang kalian lihat adalah lomba tarik tambang. Itu terjadi antara dua tim. Jadi ada dua kelompok di sana.
Ditahu ya anak-anak, 3 jenis interaksi sosial. Yang pertama interaksi antar individu, yang kedua interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Kita lanjutkan. Kalau kemarin Miss sudah di pembelajaran 1, Miss sudah membahas tentang pantun, kemudian ciri-ciri dari pantun. Nah, kali ini kita akan belajar menjelaskan isi dari pantun. Nah, pada bagian pantun yang sudah kita ketahui ada namanya sampiran. Sampiran itu adalah baris pertama dan kedua. Pada pantun berfungsi mengantarkan rima atau sajak agar mempermudah pendengar memahami isi dan memperindah pantun. Kemudian ada isi. Isi pada pantun berfungsi menjelaskan maksud dan tujuan dari pantun itu sendiri. Isi itu ada di baris ketiga dan baris keempat. Nah, dalam isi ini kita menemukan pesan dalam pantun. Pesan dalam pantun adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh penulis pantun. Dan pesan dalam pantun biasanya dikenal dengan amanat pantun. Pesan pantun ini berada pada isi dari pantun tersebut. Ya, pesannya itu disebut dengan amanat. Nah, di sini lebih jelasnya. Tahukah kamu amanat? Amanat adalah sebuah pesan moral dalam cerita atau karya lainnya yang ingin disampaikan si penulis kepada para pembacanya. Pesan moral ini umumnya berupa nilai-nilai yang bisa dijadikan teladan dan contoh bagi para pembaca. Oke, misalkan berikan contoh puisinya. Yang pertama, minyak goreng, minyak jelantah dipakai untuk menggoreng ikan. Ketika orang berbuat salah, tegurlah dengan perlahan. Melalui puisi ini kita menemukan isinya. Ayo, perhatikan isinya. Nah, isi pantun tersebut adalah ketika orang berbuat salah, tegurlah dengan perlahan. Melalui isi pantun tersebut kita juga bisa menemukan amanatnya. Amanat dari pantun tersebut adalah menegur orang boleh-boleh saja, akan tetapi harus dilakukan dengan perlahan dan sopan santun. Jadi dalam isi pantun terdapat amanatnya. Jadi anak-anak bisa mengetahui isinya, kemudian amanat dari pantun tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri. Pahami menggunakan bahasa sendiri. Oke. Jenis-jenis pantun. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pantun anak, pantun muda, pantun orang tua, pantun agama, pantun nasihat, pantun cinta dan kasih sayang, pantun adat istiadat, pantun cerita, dan sebagainya. Berikut ini merupakan beberapa contohnya. Contoh pantun muda ya. Ayam boleh, ikan pun boleh. Yang penting ada nasinya. Hitam boleh, putih pun boleh. Yang penting baik hatinya. Kemudian contoh yang kedua adalah contoh pantun orang tua. Di tepi kali saya menyinggah, menghilang penat, menahan jerat. Orang tua jangan disanggah, agar selamat dunia akhirat. Ya. Dalam membaca suatu pantun, jadi anak-anak nggak boleh seperti orang membaca yang tanpa titik dan lain sebagainya ya, harus ada jedanya. Kita lanjutkan ke pantun nasihat ya. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi pesan atau anjuran untuk berbuat baik. Nasihat tersebut bisa diperuntukkan bagi anak-anak, remaja, dan orang tua. Contohnya, misalkan bacakan kembali. Kalau hendak mencari jelaga, jelaga terletak pada sumbu. Kalau hendak mencari surga, surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ya, itu adalah salah satu contoh pantun nasihat. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat Miss sampaikan pada pembelajaran kali ini. Sekarang Miss berikan tugas untuk kalian.
Ini ada 4 jenis 4 pantun ya anak-anak. Dari 4 pantun ini anak-anak harus mencari isi atau makna dari pantun tersebut. Kalau isinya pasti di baris ketiga dan keempat, kemudian kalian bisa menyampaikan makna atau amanat yang ada di dalamnya. Bisa ya, kalian bisa kerjakan di buku tulis atau kertas lembaran ya. Bisa kalian coba-coba di rumah untuk latihan. Baiklah anak-anak, itulah yang dapat disampaikan pada pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker jika keluar rumah, dan tetap semangat belajar. Dadah.